Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Sarwan Hadi, mahasiswa program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan presentasi mata kuliah Kapita Selekta, yaitu salah satu mata kuliah di program studi Teknik Pertanian. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biogas dan biodiesel. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang kenapa sehingga saya akan membahas tentang biogas ini, teman-teman. Pertama, energi memiliki peranan yang sangat penting di dunia ini, karena kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu membutuhkan energi, entah itu dalam diri kita maupun peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu membutuhkan energi. Kita untuk berjalan kita membutuhkan energi. Kemudian peralatan yang kita gunakan seperti untuk menyalakan kipas, untuk menyalakan lampu, kita membutuhkan energi listrik. Kemudian untuk menyalakan gas, untuk menyalakan kompor, kita membutuhkan energi pemanas ataupun energi gas. Kemudian untuk menyalakan motor yang kita gunakan untuk berkendara kemanapun itu juga membutuhkan energi, seperti energi bahan bakar minyak. Itu kalau kita lihat semua yang ada di muka bumi ini, peralatan yang kita butuhkan itu membutuhkan energi. Karena energi memiliki peranan yang sangat penting di muka bumi ini. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, teman-teman. Salah satu energi yaitu energi bahan bakar minyak seperti minyak tanah, kemudian bensin dan juga solar. Hal yang membuktikan bahwa bahan bakar minyak ini sudah mulai langka itu bisa dilihat dari beberapa pom bensin ya teman-teman, yang ada mungkin di daerah kita masing-masing. Itu antrian untuk membeli bahan bakar ini sudah sangat panjang begitu ya, sampai mungkin ada di daerah-daerah yang memang padat itu teman-teman, bisa sampai 1 kilometer antriannya untuk mendapatkan bahan bakar untuk kendaraannya. Kemudian apa sih yang menyebabkan sehingga bahan bakar minyak ini bisa mengalami kelangkaan, teman-teman? Yaitu karena meningkatnya populasi manusia sehingga kebutuhan energi semakin meningkat ya. Yaitu teman-teman, karena semakin banyak populasi manusia di muka bumi ini, maka kebutuhan akan energi itu akan semakin banyak, sehingga ketersediaan energi akan semakin sedikit, sehingga itu yang menyebabkan kenapa bahan bakar minyak ini menjadi langka. Kemudian apa sih yang akan kita lakukan untuk menanggulangi kelangkaan bahan bakar tersebut? Yaitu dengan menerapkan alternatif baru dengan pemanfaatan limbah sebagai sumber energi, yang dimana limbah-limbah yang tidak terpakai itu bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan untuk pembuatan energi sebagai pengganti dari energi yang sudah mengalami kelangkaan tadi. Kemudian pemanfaatan limbah apa sih yang dimaksud? Yaitu dengan pemanfaatan limbah untuk dijadikan biogas, teman-teman. Apa sih itu biogas? Biogas merupakan teknologi pembentukan energi dengan memanfaatkan limbah seperti limbah pertanian, limbah peternakan, dan limbah manusia. Limbah-limbah yang berasal dari pertanian, peternakan, dan juga limbah manusia itu kita urai, itu kita manfaatkan untuk kita jadikan biogas. Tentunya dengan berbagai macam proses sehingga terbentuklah gas yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk memasak dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengacu kepada dua jurnal yang ditulis oleh yaitu berasal dari jurnal Biofuel nomor 28, teman-teman, yaitu mereka sudah melaksanakan simulasi proses peningkatan biogas berbasis pelarut eutektik yang terintegrasi dengan pencairan biometana refrigen campuran tunggal, yaitu jurnal Biofuel, teman-teman.
yang dimana dalam hasil dari penelitian jurnal tersebut yaitu pelarut eutektik dalam DES terdiri dari CHCl atau urea dalam kombinasi dengan air telah dipertimbangkan dalam menghilangkan gas asam CO2 dan H2S dari biogas. CO2 itu yaitu karbon dioksida dan H2S yaitu natrium sulfur kalau nggak salah teman-teman, seingat saya. Kemudian biogas yang dipertimbangkan dalam penelitian ini terdiri dari 60% CH4, 39% CO2 dan 1% H2S. CHCl atau urea berair 70 Wt%, menghasilkan biometana dengan kemurnian 99,0 Wt% dan pemulihan 97,0 Wt%. Kemudian biometana ini dicairkan dengan tingkat pencairan 90%. Berdasarkan hasil yang diperoleh di sini, modul keseluruhan operasi dan total penghematan biaya tahunan sebesar 2,8%. 25,82% dan 14,26% dicapai dengan menggunakan proses terintegrasi berbasis DES 70% dibandingkan dengan proses terintegrasi berbasis MEA, sedangkan 1,41%, 16,85% dan 8,71% modal operasional dan total biaya tahunan dapat dihemat dibandingkan dengan menggunakan pendekatan yang diusulkan. Maksud dari jurnal ini teman-teman yaitu sebuah peningkatan biogas, sehingga biogas yang dihasilkan yang sebelumnya mungkin tidak terlalu baik, sehingga dengan peningkatan biogas dengan pelarut eutektik ini diharapkan bisa meningkatkan biogas yang dihasilkan dari proses produksi biogas tersebut, dan juga melihat dari biaya atau segi ekonomi yang dibutuhkan untuk proses ini. Selanjutnya teman-teman, kita juga akan mengarah kepada jurnal yang ditulis oleh jurnal Biofuel juga, yaitu meningkatkan produksi bersama triasil gliserol dan isoprenoid dalam silamidomonas. Hasil dari penelitiannya ini itu untuk mengeksplorasi kemungkinan menciptakan strain mikroalga dengan peningkatan hasil TAC bersama dengan produksi isoprenoid seperti squalene dan carotenoid. Mikroalga hijau Silamidomonas reyndarti digunakan untuk menyaring mutan yang sensitif terhadap terbinafin. 3 mutan sensitif terbinafin yaitu TFS1, TFS2, dan TFS3 berhasil diisolasi. Salah satu mutan TFS2 menunjukkan peningkatan TAC dan produksi pigmen. Di bawah pengobatan terbinafin, mutan ini mengakumulasi squalene pada tingkat yang sama dengan wild type atau WT. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara TAC carotenoid dan sintesis sterol, dan memanipulasi jalur ini dapat mengarah pada peningkatan hasil produk. Tujuan sebenarnya dari jurnal ini atau penelitian ini teman-teman yaitu untuk meningkatkan produksi dari biogas atau biodiesel teman-teman. Ya, tadi itu merupakan jurnal penelitian Biofuel nomor 28, yang dimana studi ini memiliki untuk yang jurnal pertama tentang peningkatan biogas dengan larutan eukaryotik itu teman-teman, studinya itu menyelidiki potensi DES untuk upgrading biogas pada 36,0 bar. Konsentrasi DES yang berbeda diselidiki untuk penghilangan CO2 dan H2S dari biogas. Biogas yang ditingkatkan atau biometana selanjutnya dicairkan dengan menggunakan pendingin campuran tunggal yang terdiri dari nitrogen, metana, etana, propana, dan isopentana. Yaitu seperti yang sudah saya katakan, itu untuk menghilangkan atau meningkatkan nilai dari biogas itu sendiri teman-teman. Karena biogas yang baik itu teman-teman memiliki kandungan metana yang sangat tinggi, dan kandungan seperti CO2 dan juga H2S itu sedikit. Itu merupakan ciri-ciri dari biogas yang memiliki tingkat kemurnian yang cukup bagus teman-teman. Kemudian untuk jurnal yang kedua, screening mutan untuk meningkatkan produksi bersama TAC dan isoprenoid dilakukan menggunakan mikroalga hijau
Silamonas Reinhardti berdasarkan hubungan regulasi yang erat antara jalur biosintesis asam lemak dan jalur sintesis isoprenoid. Ini juga sebenarnya sama untuk meningkatkan hasil dari biogas dan juga biodiesel, teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika memang ada kekeliruan atau kesalahan yang saya sampaikan mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia Dan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.